warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggia Rizky Wijayanti, SCAP NSMCAP. Saya adalah dosen pada program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nusa-Nipah. Mata kuliah yang saya ampu pada semester genap adalah Ilmu Kebutuhan Dasar Manusia sesuai dengan latar pendidikan saya, Sarjana Keperawatan Nurse. Saya juga mengajar mata kuliah Keperawatan Dewasa, Sistem Pencernaan, Endokrin, Perkemihan, dan Imunologi sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, Magister Keperawatan. Bapak Ibu yang terhormat, saya akan mengajar mata kuliah Keperawatan Dewasa, Sistem Pencernaan, Endokrin, Perkemihan, dan Imunologi dengan materi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan CA kolon atau kanker kolorektal pada penilaian pernyataan data diri dosen bidang pengajaran. Mata kuliah Keperawatan Dewasa, Sistem Pencernaan, Endokrin, Perkemihan, dan Imunologi terkhusus pada asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan CA kolon, membahas tentang konsep dasar teori dari CA kolon atau kanker kolon itu sendiri yang meliputi pengertian, manifestasi klinis, etiologi, pencegahan, hingga terapi, dan juga membahas tentang asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, penentuan diagnosa, intervensi, implementasi, hingga evaluasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian berkarya dan terdiri dari 5 SKS yang terdiri dari teori dan juga praktek. Kemudian mata kuliah ini merupakan rumpun mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian berkarya yang diajarkan oleh tim dosen. Sebagai koordinator, saya merancang mata kuliah ini dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 merupakan ujian akhir semester untuk mencapai 6 CPMK dan 7 sub CPMK. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau meluangkan menonton video saya. Semoga Bapak Ibu diberikan keberkahan dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Hari ini kita kembali kuliah, ya. Kita ke pertemuan yang ke-12, ya. Sebelum itu boleh kita berdoa dulu sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya minta tolong kepada Kak Suster untuk bisa memimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman, izinkan saya membawa doa ini secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Dikau senantiasa kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak, sebelum kita mulai kuliah, kita absensi dulu ya. Absen. Gai, hadir. Oksi, hadir Ibu. Dua, hadir Ibu. Lebo, hadir Ibu. Merici, hadir Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, shalom. Shalom. Selamat siang untuk kita semua, ya. Oke, hari ini kita pertemuan ke-12. Materi pembelajaran kita yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan
penyakit kanker kolorektal ya. Masih ingat tidak materi yang sebelumnya minggu lalu tentang apa? Gastritis ya. Ada yang masih ingat? Elis ya. Ileus obstruksi adalah kondisi medis yang terjadi ketika ada penyumbatan di saluran pencernaan hingga menghambat aliran makanan atau cairan yang masuk ke dalam usus. Oke, pintar. Masih ingat yang ileus gastritis? Bisa sebutkan tanda dan gejala dari pasien dengan gastritis? Tanda dan gejala dapat bervariasi dari gastritis tergantung tingkat keparahan, yaitu yang pertama gejala yang sering muncul yaitu nyeri atau tidak nyaman pada perut bagian atas, yang kedua mual muntah, yang ketiga terdapat gangguan pencernaan, yang keempat perubahan pada tinja, yang kelima penurunan nafsu makan, dan yang keenam sering terjadi mual muntah pada pasien dengan gangguan gastritis. Oke, baik. Terima kasih buat Kakak Ici dan Kakak Elis. Hari ini kita belajar yang tadi sudah Ibu sebutkan tadi, ASKEP pada pasien dengan kanker kolorektal ya. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, tadi malam mungkin ada yang sudah baca ya kanker kolorektal ini seperti apa. Ibu mau buat pretest dulu ya. Oke, Ibu siapkan dulu HP-nya. Coba kita pakai Visis ya. Kita pakai Visis. Ibu kasih kode, siapkan semua perangkatnya. Kita akan pretest terlebih dahulu. Masih banyak yang ini ya. Oke, sebagian besar, tapi ada yang nilainya tinggi. Kakak suster. Oke, kita coba berikan aplaus buat kakak suster belajar ya, mempersiapkan diri dengan baik. Baik, nanti teman-teman yang lainnya bisa mengikuti kakak suster setelah kita pembelajaran hari ini. Nanti akan ada post test ya. Oke, bisa? Bisa. Baik. Untuk hari ini kita belajar ASKEP kanker kolorektal ya, di mana Ibu mengharapkan tujuan umum dari materi kita hari ini yang pertama adalah mahasiswa tentunya kalian mampu memahami anatomi fisiologi dari sistem pencernaan ya. Kita mereview kembali jadi sistem pencernaan itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah memahami tentang asuhan keperawatan. Nah, sedangkan tujuan khusus daripada materi kita hari ini, yang pertama kalian tahu letak anatomi terjadinya kanker kolon itu di mana, ya. Kemudian yang kedua, asuhan keperawatan, kalian bisa melakukan asuhan keperawatan. Di mana asuhan keperawatan tahap-tahapnya coba ada. Ini apa yang pertama? Pengkajian. Yang kedua diagnosa. Oke. Intervensi. Kemudian implementasi. Oke, pintar sekali. Jadi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Oke, baik. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam materi ya. Nah, sebelumnya ini ada yang ingat mungkin anatomi fisiologi daripada sistem pencernaan. Oke. Ini seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, kanker kolorektal ya. Berarti kita bicara adalah kolon ya. Kalau dilihat dari sini kolon berarti di sini ada nomor 16. 16 terlihat dari sini. Nah, berarti di sini ya, kolon itu adalah usus besar. Di mana dibagi menjadi 3 ya. Kolon yang ini ascendens naik, kemudian
transversum itu mendatar, kemudian turun ini adalah kolom descendens, ya, ascendens, transversum dan descendens. Kemudian masuk ke sini, ini sudah mulai rectum hingga anus. Jadi kanker yang terjadi pada usus besar, namanya kanker kolorektal. Jadi kita belajar bahwa kanker kolorektal merupakan penyakit keganasan yang menyerang usus besar. Ya, itu menurut Manggasari tahun 2013. Nah, kanker kolorektal ini dia masuk ke dalam tubuh, tentu sari-sari makanan itu akan diserap oleh usus, ya, baik usus halus maupun usus besar. Ya. Usus halus itu dia berfungsi menyerap sari-sari makanan berupa vitamin, karbohidrat, protein, mineral, ya. Sedangkan usus besar dia akan menyerap air, ya. Jadi di air itu dia serap airnya dan dipersiapkan makanan-makanan tersebut untuk dibuang, ya, sehingga kalau misalnya penyerapan usus di usus besar itu baik, ya, berarti kita punya permisi feses, kita punya kotoran itu keluarnya padat karena sudah diserap airnya. Tetapi kalau mengalami gangguan berarti encer. Nah, itu encer kan berarti mencret, diare, kok? Ya, seperti itu. Itu artinya kita punya usus ada mengalami gangguan. Oke, sampai di sini untuk yang teori. Sekarang kita masuk ke yang asuhan keperawatan. Ibu mau kita pakai metode kalian, ya, student center learning. Kalian belajar, kita buat kelompok-kelompok. Yang hari ini KZMK berapa orang yang hadir? Oke, 27. Kita bagi 5. Ada satu kelompok yang dua kelompok yang kena. Oke, silakan. Biar Bapak udah praktis sini saja. Bapak buku 3S-nya toh? Baik, 4. Bisa. Tidak apa-apa ya. Baik. Nanti kalian mencari kelompok yang sebelah sini pengkajian, ya. Kemudian yang di sebelah sini diagnosa, ya. Diagnosa apa yang muncul, ya. Nah, kemudian lanjut pada luaran. Kira-kira capaian atau goals atau tujuan yang akan kita harapkan dari diagnosa itu apa. Kemudian yang di sebelah sana intervensi, ya, intervensi keperawatan apa yang akan kita buat berdasarkan diagnosa, ya. Kemudian yang di sini adalah evaluasi, ya. Sebentar Ibu kasih waktu sekitar 15 menit dari sekarang. Terus satu masing-masing kelompok bisa mempresentasikan di depan, ya, bisa membacakan hasilnya. Oke? Baik. Baik. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Semuanya perhatian, kita akan mendengarkan presentasi teman kita satu persatu mulai dari asuhan keperawatan pada pengkajian, ya. Jadi kelompok yang pengkajian yang ini, ya. Sudah? Sudah. Oke, baik. Siapa yang mau presentasi? Ya, silakan berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya mewakili teman-teman kelompok 1. Kami menjelaskan tentang asuhan keperawatan pengkajian tentang kanker kolon rektal. Yang pertama, pengkajian. Pengkajiannya yang dapat dilakukan menurut Wijaya dan Putri yaitu yang pertama biasanya identitas pasien, yaitu nama, umur, jenis kelamin, status, dan alamat. Yang kedua, keluhan utama. Keluhan utama pada pos operasi kolostomi itu nyeri. Nyeri timbul dari proses pembedahan. Yang ketiga, riwayat kesehatan sekarang. Biasanya pasien mengeluh nyeri di bagian abdomen karena sudah melakukan tindakan kolostomi. Jadi pasien merasakan tidak nyaman dengan kondisinya yang sekarang. Pasien juga tidak bergerak banyak. Tubuh pasien biasanya terasa lemah dan letih dan nafsu makan menurun. Pengkajian dengan pendekatan yaitu menggunakan PPRST.
Yang pertama, provoking incident. Pasien post operasi kolostomi biasanya akan mengalami nyeri dan nyeri dirasakan bertambah ketika bergerak. Yang berikut, quality of pain. Nyeri yang dirasakan oleh pasien post operasi kolostomi seperti tersayat-sayat benda tajam. Yaitu yang berikut, region. Nyeri dirasakan di daerah abdomen kanan dan kiri, tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Yang berikut, scale of pain. Skala nyeri yang dirasakan pasien post operasi kolostomi biasanya mencapai skala 4-6, yaitu nyeri sedang hingga 7-9 nyeri berat. Yang terakhir, time. Nyeri dirasakan terus-menerus setelah efek anestesi hilang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan menjelaskan diagnosa dari pasien dengan gangguan kanker kolon rektal. Diagnosa yang diambil dari kanker kolon rektal yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan adanya luka post operasi kolostomi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil yang pertama, keluhan nyerinya menurun, 2, gelisah menurun, 3, kesulitan tidur menurun, dan yang keempat, merimis menurun. Diagnosa yang kedua yaitu risiko infeksi, ketidakkuatan pertahanan tubuh primer, kerusakan integritas kulit. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil kebersihan badan meningkat dan 2, nafsu makan meningkat. Oke, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini menyebutkan ada 2 diagnosa, ya. Nah, jadi 2 diagnosa itu yang pertama adalah nyeri akut berhubungan dengan proses pembedahan, ya. Kemudian yang kedua itu adalah resiko infeksi. Resiko infeksi berhubungan dengan proses pembedahan itu karena adanya luka. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan intervensi keperawatan pada pasien dengan gangguan kanker kolon rektal. Yang pertama, diagnosa nyeri akut, intervensi utama manajemen nyeri, tindakan observasi. Yang pertama, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri, identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, monitor efek samping penggunaan analgetik. Yang kedua, terapeutik. Yang pertama, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri atau mistens, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi, terbimbing, kompres hangat atau dingin, terapi bermain. Yang kedua, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri atau MIS, suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan. Yang ketiga, fasilitas istirahat dan tidur. Yang kedua, pertimbangan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategis merendahkan nyeri. Yang ketiga, edukasi. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Jelaskan strategi peredakan nyeri. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu.
Yang kedua, diagnosa risiko infeksi, intervensi utama manajemen imunisasi atau vaksinasi. Tindakan observasi. Yang pertama, identifikasi riwayat kesehatan dan riwayat alergi. Yang kedua, identifikasi kontraindikasi pemberian imunisasi atau MIS, reaksi anafilaksis terhadap vaksin sebelumnya dan atau sakit parah dengan atau tanpa demam. Yang ketiga, identifikasi status imunisasi setiap kunjungan ke pelayanan kesehatan. Yang kedua, tindakan terapeutik. Berikan suntikan pada bayi di bagian paha anterolateral. Dokumentasikan informasi vaksinasi atau misalnya nama produsen, tanggal kedaluarsa. Baik, Kakak bisa kan? Lanjut. Baik, kita beri tepuk tangan kepada kelompok intervensi. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Selanjutnya kita ke kelompok evaluasi. Oke, masih ini ya, semangat. Sebentar baru kita goyang ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai asuhan keperawatan pada pasien gangguan kanker kolon rektal dengan diagnosa nyeri akut dan risiko infeksi. Yang pertama, evaluasi nyeri akut. Yang perlu dilakukan adalah menilai tingkat nyeri pasien menggunakan skala nyeri yang valid dan radial. Yang kedua, mencatat karakteristik nyeri, lokasi, intensitas, frekuensi, serta faktor-faktor yang memperburuk atau meredakan nyeri. Yang ketiga, memantau respon pasien terhadap pengobatan nyeri yang diberikan. Yang kedua, evaluasi risiko infeksi. Yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan infeksi pada pasien dengan kanker kolon rektal seperti keberadaan luka operasi, kateter, atau kondisi imunokompromis. Yang kedua, memantau tanda-tanda infeksi seperti demam, perubahan warna atau bau pada luka operasi, atau gejala sistemik lainnya. Yang ketiga, menilai kebersihan luka, status nutrisi, dan kondisi umum pasien yang dapat mempengaruhi risiko infeksi. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan tim medis. Berkoordinasi dengan dokter dan tim medis untuk mendiskusikan hasil evaluasi nyeri akut dan risiko infeksi pasien. Yang kedua, melaporkan perubahan kondisi pasien secara berkala dan mendiskusikan rencana perawatan yang sesuai. Yang keempat, perencanaan asuhan keperawatan. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Yang perlu dilakukan adalah memantau respon pasien terhadap intervensi keperawatan yang dilakukan. Dan yang kedua, melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi nyeri dan risiko infeksi pasien untuk menentukan perubahan rencana asuhan keperawatan yang dilakukan. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif dan merencanakan asuhan keperawatan, perawat dapat membantu meminimalisirkan nyeri pasien, mengurangi risiko infeksi, dan meningkatkan kualitas hidup pada pasien. Baik, mari kita beri tepuk tangan. Tepuk tangannya ini makin melemah ya. Nah, kita ini dulu. Ayo, stretching dulu. Berdiri semuanya. Oke, berdiri. Ya. Ya. Oke, semuanya tangan ke atas. Kemudian kita lepaskan ke depan sambil seraya dan hip hula. Oke, 1, 2, 3. Yang tadi kaki ke atas. Hip hip.
Saya Ibu. Oh iya, silakan. Apa terapi farmakologi yang diberikan pada pasien dengan gangguan kanker kolon rektal? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Teknik non-farmakologis yang diberikan untuk mengurangi rasa nyeri yaitu yang pertama teknik distraksi dan relaksasi. Selanjutnya hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi, terbimbing, kompres hangat atau dingin, dan terapi bermain. Sekian dari jawaban saya. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kakakmu? Oke, baik pas. Sudah tidak ada lagi pertanyaan ya? Ya. Baik. Oke, sekarang kita pada penghujung kuliah kita hari ini, ya. Boleh Ibu dengar salah satu teman menyampaikan kesimpulan pada kasus kita hari ini, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan kanker kolon rektal. Ada yang ingin memberikan kesimpulan, teman? Oh, izin. Baik. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil ada beberapa. Yang pertama, kanker kolon rektal merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum di dunia. Yang kedua, faktor risiko untuk kanker kolon rektal meliputi pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan riwayat keluarga dengan kanker tersebut. Yang ketiga, deteksi dini sangat penting dalam penanganan kanker kolon rektal karena dapat meningkatkan peluang kesembuhan. Yang keempat, pengobatan kanker kolon rektal dapat melibatkan berbagai metode termasuk operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Yang terakhir, pencegahan kanker kolon rektal meliputi pola makan sehat, olahraga teratur, dan screening rutin juga sangat penting. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat yang sudah memberikan kesimpulan di penghujung materi kuliah kita pada siang hari ini, ya. Sebelum itu kita post test dulu, bisa? Bisa. Siapkan HP-nya, kita siap. Nanti Ibu kirimkan kodenya, kita akan bermain quizzes. Ya, siap semua, pegang HP. 1, 2, 3. Selesai. Ya, kita lihat siapa yang hari ini. Oh ya, bagus sekali. Kita tepuk tangan untuk Dwi, juara 1. Kakak Suster menduduki juara 2. Baik, nanti Kakak Suster ini ya, ditingkatkan lagi. Oke, kemudian yang terakhir juara 3, Desa, ya. Kita sudah selesai perkuliahan ya? Ya, Ibu. Nanti kita bertemu lagi di praktek laboratorium. Nanti tolong Kakak Eva selaku PJMK kontrak di laboratorium. Nanti kita akan memasang NGP. Sekarang kita bisa selesai kuliah. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Hanya ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih. Selamat siang.